Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sukacita Bapak Ibu jemaat sekalian. Situasi yang begitu panas luar biasa, secara khusus saya rasa di hari ini bahwa panasnya tuh luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Bapak Yahweh sesuai dengan parasat di satu pekan ini, yaitu parasat Kaye Sarah atau hidup Sarah. Kita bersama-sama melihat pembacaan kitab suci kita yang terambil di dalam Beresit Kejadian 23. Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perhatikan setiap kitab suci saudara, bahkan gadget yang ada, dan bila firman Bapak Yahweh tertera di hati, di pikiran, bahkan di setiap kehidupan kita. Judul kitab suci katakan adalah kematian dan penguburan Sarah. Dan hidup Sarah adalah 127 tahun. Inilah tahun-tahun hidup Sarah. Dan Sarah mati di Kiriat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Dan Abraham masuk untuk meratapi Sarah dan menangisinya. Dan Abraham bangun dari hadapan istrinya yang mati itu. Dan dia berbicara kepada Bani Het dengan mengatakan, "Aku ini pengembara dan pendatang di antara kamu. Berilah kepadaku perkuburan milik di antaramu, dan aku dapat menguburkan orangku yang mati dari hadapanmu." Dan Bani Het menjawab Abraham sambil berkata kepadanya, "Dengarkanlah kami Tuhan, engkau ini seorang pangeran Elohim di tengah-tengah kami. Kuburkanlah orangmu yang mati itu dalam perkuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menutup kuburannya, karena engkau berkenan dengan penguburan orangmu yang mati." Dan Abraham bangun dan bersujud kepada orang-orang negeri itu, kepada Bani Het. Dan dia berbicara kepada mereka dengan mengatakan, "Jika telah menjadi persetujuanmu untuk menguburkan orangku yang mati di hadapanku, dengarkanlah aku dan pertemukanlah aku dengan Hebron anak Sohar, agar ia memberikan kepadaku gua Makpela yang ada miliknya, yang terletak di ujung ladangnya. Biarlah dia berikan kepadaku dengan harga penuh sebagai perkuburan milik di tengah-tengah." Dan Hebron sedang duduk di tengah-tengah Bani Het. Maka Hebron orang Het itu menjawab kepada Abraham di telinga Bani Het, yaitu setiap orang yang masuk pintu gerbang kota dengan mengatakan, "Bukan demikian, Tuanku, dengarkanlah aku. Aku telah memberikan ladang itu kepadamu dan gua yang ada di dalamnya itu. Aku telah memberikannya kepadamu di depan mata anak-anak bangsaku. Aku telah memberikannya kepadamu. Kuburkanlah orangmu yang mati itu." Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, parasat yang begitu luar biasa keempat, yaitu Kaye Sarah, berbicara tentang hidup Sarah, namun sedikit kontras dengan apa yang kitab suci katakan. Jadi kitab suci menulis bahwa kematian daripada Sarah, tetapi judul parasatnya adalah hidup Sarah.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, pada saat ini telah kita baca, telah kita dengar dari setiap mempelai-mempelai Bapak Yahweh yang dipercayakan melalui Pak Gembala untuk berdiri menyampaikan kebenaran di tempat ini, dan saya percaya bahwa ada banyak ilhaman pengertian yang luas kasih, dan saya juga masih percaya bahwa di kehidupan saya dan saudara, kitab suci itu bukan hanya sekedar bantal, tetapi suatu bacaan yang sebagaimana ulangan katakan harus dibaca berulang-ulang, ada di hati, di pikiran, di bibir, di mulut, bahkan dikalungkan di leher. Begitu sangat berharganya kebenaran firman Torah Bapak Yahweh. Bapak Ibu saudara saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus, kebenaran firman yang begitu dasar, yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam kebenaran ini hanya diceritakan di ayat 1 dan 2. Pertama, ayat pertama dikatakan hidup Sarah, dan ayat kedua dikatakan Sarah tentang kematiannya. Sedikit sekali. Saya juga bertanya, kenapa hidup Sarah ini menjadi salah satu parasat bacaan yang harus menjadi bacaan mingguan di dalam pembacaan setiap umat Elohim. Dan Sarah juga di mana kadang saya katakan bahwa melalui iman dia dibenarkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dasar dan luar biasa. Jadi sedikit kontras kebenaran firman ini artinya bahwa parasatnya berbicara tentang hidup, namun pada kenyataannya kematian Sarah yang diceritakan. Namun saya dan saudara tidak bisa mengubah model begini, karena ini memang pasti adalah Bapa Yahweh dalam segala penyertaannya. Kenapa demikian? Karena boleh dikatakan Sarah adalah menjadi satu mitra di mana janji kebenaran Bapak Yahweh yang disampaikan kepada Abraham, dan dia adalah mitra Abraham. Boleh dikatakan orang nomor 2 di mana janji Bapak Yahweh itu digenapi. Enak ya mungkin dulu di zaman mereka ini, artinya bahwa Bapak Yahweh itu berbicara langsung. Namun di hari ini, saya dan saudara untuk memahami betul kebenaran Torah firman Bapa harus dengan ruang. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasihi di dalam nama Yesus, saya beberapa hal saya lihat dari kebenaran firman Bapak Yahweh ini menjadi satu tolak ukur atau cikal bakal di mana bahwa perjanjian, di mana bahwa penyertaan kasih Bapa Yahweh itu mulai tergenapi.
Untuk memahami kebenaran firman itu, kadang saya mau sampaikan bahwa kehendak bebas seperti yang digaung-gaungkan para imam firman yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara itu harus ditundukkan di bawah kebenaran firman Bapa. Karena kalau tidak akan terjadi. Minta maaf Ibu, sering disampaikan pagi, bahkan kemarin disampaikan ini Ibu harus bangun pagi-pagi jam 4 subuh sudah bangun. Tapi mungkin pada kenyataannya mungkin ada yang lambat bangun. Kenapa suruh bangun untuk mengatur itu dan ini? Karena kodratnya seorang ibu memang begitu. Saya kalau dengan mertua kadang saya tidak bicara banyak di hari-hari beberapa tahun yang jalan ini sesuatu kebenaran firman, maka saya akan sampaikan. Tetapi tentang berkenaan dengan yang mungkin begini, saya kadang diam. Artinya begini, kemauan seseorang itu harus hadir dari hatinya. Bukan dipaksa, jalan. Tidak begitu. Kalau didorong terus kapan dari hatinya ini muncul. Betul seperti yang Pak Gembala katakan. Kebiasaan itu berbahaya kalau sudah terbiasa. Memang pola didikan dari rumah itu memang terpengaruh sampai kepada hidup dewasanya seseorang. Kenapa demikian? Kalau kita melihat daripada hidup Sarah. Sarah bukan siapa-siapa, tapi di dalam kitab suci dikatakan Sarah adalah mitranya Abraham, istrinya. Di mana mereka berdua Tuhan taruh janji melalui Abraham ini akan ada bangsa yang besar. Saya melihat beberapa hal dari hidup Sarah ini, bahwa pertama, kalau saya melihat bahwa ada penghormatan terhadap hidup dan kematian. Sering sekali kematian itu menjadi momok atau situasi yang memang membuat orang itu jatuh. Namun di dalam Bapak Yahweh bahwa kematian itu bukan akhir dari semuanya. Namun saya katakan kematian dari awal perjalanan kita dengan Bapa. Nah, di sini dikatakan bahwa melalui kematian saya dijadikan satu parasat yang harus dipelajari, dipahami, dimengerti setiap umat Bapa Yahweh. Karena anak-anak juga yang perempuan tuh diberkati, dimulai dengan nama Sarah. Kenapa? Sarah orang hebat, orang yang luar biasa. Seorang istri, seorang ibu yang begitu luar biasa. Meskipun di setelah kehidupannya ada perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran Bapa. Namun Sarah ditetapkan menjadi orang yang adalah penerus menerima janji dari kebenaran firman Bapa. Jadi
penghormatan terhadap kehidupan dan kematian itu harus ada. Kalau di Kalimantan itu saudara-saudara yang Katolik itu mereka akan ada ibadah arwah, supaya mereka katanya yang lagi jalan-jalan yang belum pada tempatnya itu mereka berdoa. Itu yang saya pernah pahami, berdoa supaya mereka tenang, tidak jalan-jalan kemana-mana lagi katanya. Ya mungkin bulan-bulan yang lalu begitu. Sebenarnya firman Bapak Yahweh bahwa melalui ini kita umat Bapak Yahweh menghormati kehidupan setelah kematian. Banyak orang yang ketika mati itu dilupakan begitu saja. Namun banyak orang ketika dia mati, justru kadang orang lebih kenal. Kenapa? Karena banyak beritahu orang tua ini baik. Oh, di sana orang tua ini baik. Oh, bapak si anu ini baik. Dan tidak terlepas dari kesaksian Mama Karen juga luar biasa. Itu tandanya bahwa ada pengajaran, ada perkara-perkara yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh almarhum kekasih, dan itu menjadi ingatan, menjadi pelajaran bagi Mama Karen sebagai anak. Saya dari orang tua yang betul-betul petani, di mana pergi pagi pulang malam, dan di dalam keluarga saya kakak ketika melahirkan itu kondisi dan posisinya baik. Nah, setelah di kakak sampai di saya itu ada 4 kakak saya itu tidak selamat. Jadi sampai di saya itu berbagai cara terus dilakukan. Sama kadang juga orang tua saya dia tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Dan sama juga dengan Sarah lakukan ketika dia tidak punya keturunan dan dia mau beli pelayannya pada orang. Kalau Mama kalian bilang tadi orang tuanya sampai ke mantunya dia tahu. Tapi di saya kadang tidak tahu dengan tanggal lahir bulan dari Bapak dan Mama, bahkan saudara. Karena sampai di saya juga itu ditaruh-taruh saja. Adikmu kau nanti 80, adikmu 82, adikmu karena setingkat-tingkat macam dawar-dawar 84 dan seterusnya. Tidak jelas. Bapak saya memang kelas 6 tapi putus. Jadi memang artinya bahwa dari keluarga itu terlahirlah seseorang yang betul-betul mempunyai mental atau iman yang luar biasa. Nah, Sarah ini juga dari keluarga yang luar biasa. Kitab suci katakan bahwa Sarah itu anaknya Tera. Bahwa kalau itu sebenarnya Sarah dengan Abraham itu sama saudara. Cuma kitab suci katakan bahwa Sarah itu lain mamanya. Dan setelah saya selusuri daripada anak Abraham itu, mereka
boleh dikatakan kawin sepupu beberapa kali. Rentetan dari bagaimana penerus janji Bapak Yahweh. Abraham menghormati daripada kematian Sarah sehingga dia membeli rumah. Dan pembelian ini beberapa orang dikatakan ini adalah salah satu perjanjian yang Bapak Yahweh sampaikan ke Abraham, dan ini satu-satunya tanah yang termeterai atas nama Abraham yang mulai ditaruh di mana tanah yang Bapak Yahweh sampaikan. Meskipun yang lain-lainnya belum. Bapak Ibu saudara-saudari, penting tanah perjanjian. Ada pembelian Gua Babel merupakan satu-satunya secara resmi yang dimiliki Abraham. Satu-satunya. Ya kalau kita di tanah pasti ada surat, ada segala macam, dan itu menjadi suatu bukti dan tanda bahwa itu menjadi milik. Dan cikal bakal bagaimana janji Bapak Yahweh dinyatakan kepada bangsa Israel melalui keturunan Abraham mulai dari titik ini sampai berkelanjutan. Nah, dan di dalam kebenaran firman ini mengajarkan bahwa kita jajar kesabaran, keyakinan, meskipun segala sesuatu itu macam tidak ada jalan, macam begitu saja. Tetapi kalau saya dan saudara setia di dalam Bapak Yahweh, kitab suci katakan tidak ada yang mustahil. Hanya satu, bahwa keinginan pribadi, prioritas yang ada dalam hidup kita ditundukkan di bawah kebenaran Torah Bapak Yahweh. Dan melalui kematian Sarah itu terjadi perjodohan yang berdasarkan iman. Nah, ini menjadi dilema bagi para orang tua. Karena kenapa? Kalau kita melihat, kita baru segelintiran di Papua, anak-anak kita mulai banyak. Melalui kematian Sarah ini, mereka itu dipilih, terpilih, dan mereka itu adalah anak dari saudaranya Abraham. Jadi kalau saya pikir bahwa mereka ini satu keturunan, cuma mungkin sudah jauh. Sebenarnya tidak terlalu jauh kalau kita lihat. Kalau di silsilah di depan saya, kalau kawin mengamin itu sudah sepupu lebih dari 3 kali, maka diizinkan, tetapi dengan beberapa syarat. Saya punya satu kakak sepupu dengan hampir dikatakan om, tapi jauh. Dikorbankanlah satu pohon durian sebagai pengganti, katanya kesialannya itu dimasukkan ke durian baru tebang dia. Kita lihat kebenaran firman Bapa, kalau saya sendiri pelajari silsilah dari keturunannya Abraham ini tidak jauh, mungkin sepupu 3-4 kali, dan perjodohan itu terjadi. Tetapi kitab suci katakan harus seiman.
Saya harus mewanti-wanti anak saya secara khusus supaya dalam perkenalannya dengan sahabat laki-lakinya harus seiman. Namun kalau tidak, harus hati-hati. Saya sampaikan kepada pemuda juga supaya mencari orang yang seiman, yang sepadan. Kitab suci katakan, kalau tidak, maka bencana terjadi. Hati-hati. Jangan terjadi macam saya ini lupa lagi dengan jati diri saya, maka manut terbang. Tolak itu. Makanya harus hati-hati. Menjadi PR yang begitu luar biasa bagi para orang tua. Namun kalau kita lihat kejadian daripada Sarah ini, lalu kematiannya, maka muncullah penerusnya melalui Ishak. Karena Ishak adalah anak perjanjian, bukan dari Ismail, bukan dari anaknya yang lain. Dan kematian dia ini juga berdampak dalam kehidupan yang berdampak. Sarah termasuk simbol dari ibu-ibu bangsa. Melalui imannya, karena saya katakan bahwa orang yang beriman termasuk Sarah, Abraham. Apa dampaknya? Secara iman, dia memiliki warisan iman yang begitu luar biasa. Contohnya mungkin saya tidak cerita yang lain. Contohnya saya, sampai hari ini saya ingat. Bapak saya ketika dia sudah bertobat, dia tidak pernah melakukan yang namanya perdukunan segala macam. Bahkan korban daripada perdukunan itu bagi anjing ayam yang ketika dikasih itu kita buang, tidak pernah disentuh. Jadi ibadah tidak pernah lupa, sembahyang, berdoa. Yang dulu ketika mau bakar ladang, mau nunggal itu pakai 1, 2, 3 dan lain. Tidak, setelah itu dia pakai doa dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya beras kuning lain segala macam di dalam ladang, tidak ada. Dan sampai hari ini pun saya lihat. Makanya ketika saudara dan keluarga kecil saya, Ajung ini sudah jadi Islam, tidak makan babi, tidak makan rumput, tidak makan tupai, tidak makan lele. Ya mungkin dulu kalau bapak saya kenal itu mungkin dia juga sudah lakukan. Jadi pulang tuh kita dilema, keluarga itu berikan sapi segala macam. Tetapi kita harus berani, saya berani. Saya bilang kamu tidak memahami tentang iman, tentang apa, saya bilang. Contoh yang saya ikuti, sungguh pun kepercayaan orang tua dulu salah. Namun sikapnya setelah berubah, itu berbeda dari kehidupan yang lama. Itu yang saya tahu. Bahkan saudara saya, sepupu segala macam, kalau itu pas gotong royong segala macam, tenang dulu semua. Kita mau berdoa. Yang lain yang Katolik juga dia berdoa. Itu yang sampai hari ini luar biasa. Sebagaimana tadi kesaksian Mama Karen sampai hari ini, dia tidak lupa. Jadi ada kehidupan yang berdampak bagi generasi. Sarah meninggalkan kehidupannya yang berdampak baik itu bagi suaminya, baik
itu bagi anaknya. Saya pikir permasalahan saya dan saudara di hari ini mungkin kurang lengkap seperti apa yang saya rasakan. Tetapi sampai titik terakhir daripada kehidupan Sarah di usia yang 127 tahun merupakan usia yang luar biasa. Coba kita juga nanti hidup sampai begitu ya, sampai 100, 200 tahun. Masih kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, bahkan ada pelajaran melalui ini tentang kepemilikan Elohim. Abraham dari sini melalui keturunannya dia akan menjadi bangsa yang besar. Untuk apa? Untuk menerima janjinya, untuk mewarisi kekayaannya. Namun hari ini saya dan saudara kadang lupa dengan kepemilikan Bapak Yahweh, sehingga sering Pak teman-teman lain katakan kita lupa dengan jati diri. Jati diri dalam arti ini bahwa kita adalah Bapa yang mungkin tidak sama dan bukan mungkin tidak sama lagi dengan kebanyakan orang di dunia ini. Orang secara makan sembarang, kita sudah beda. Orang ibadah sembarang, kita sudah beda. Bapak Ibu Saudara, saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, parasat Kaisar ini adalah parasat yang begitu luar biasa. Saya memberi tema dari parasat ini adalah hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan, memuliakan Elohim. Hidup yang berkenan. Sampai sejauh manakah hidup saya dan saudara itu berkenan di hadapan Bapak ya? Saya katakan sampai pada akhir. Karena umur itu tidak menentukan kita. Tapi iman, ketaatan itu yang menentukan seseorang. Kemarin saya ketemu dengan kepala sekolah SD Trio. Saya tidak cerita ini, namun saya ketika bertemu Pak Ajun, menurut Pak Ajun itu seorang pemimpin itu wanita atau laki-laki, pria. Kalau di kami, dia bilang, kalau di kami itu harus pria yang menjadi pemimpin. Saya bilang, Pak, kalau dalam hal itu saya katakan sama. Kami keyakinan yang kami yakini hari ini, saya bilang, itu bahwa pemimpin itu harus seorang pria. Jadi rupanya ada segelintir bagian orang yang dalam hal itu memiliki persepsi yang sama. Kalau dulu pernah belajar waktu di kuliah itu katanya Muhammad itu belajar dan sebagian daripada apa yang diajarkan itu semua berbentuk. Itu yang pernah saya dapat. Namun saya secara khusus tidak terlalu mendalami yang namanya kebenaran dan kitab suci. Karena saya konsentrasi dan fokus pada
jurusannya itu pendidikan agama, mengajar. Tapi sebenarnya tidak terlepas dari itu semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yeshua, Kaisar menggambarkan kesetiaan Elohim Yahweh dalam menggenapi janjinya kepada Abraham melalui peristiwa-peristiwa penting, yaitu kematian dan pengukuran Sarah, kelanjutan dari garis perjanjian melalui Ishak dan persiapan generasi selanjutnya, dan akhir daripada kehidupan Sarah. Dan dikatakan akhir daripada pada saat ini juga bahwa anak Abraham dari yang pelayannya itu juga diberkati, dikatakan menjadi bangsa yang besar. Tetapi bangsa yang besar tidak masuk dalam kriteria pilihan Bapa. Hanya Ishak yang masuk. Ya, Ismail memang bangsa besar, tapi bukan bangsa yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Bapak Ibu saudara saudari yang saya kasih di dalam nama Yeshua. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam Kejadian 23 ayat 1 sampai itu berbicara sampai 20 berbicara tentang wafatnya Sarah dan pembelian dari pada gua Makpela. Apa artinya? Artinya bahwa pembelian gua ini yang tadi saya sampaikan adalah satu-satunya tanah yang bersertifikat yang saya tahu. Mungkin para imam, bapak ibu yang lain ada yang tahu lagi. Tetapi itu satu-satunya tanah yang bersertifikat yang adalah milik pertama daripada Abraham. Nah, dan ini menjadi milik tanah Abraham. Dan ini juga menjadi menegaskan bahwa janji Bapa Yahweh tentang tanah perjanjian itu mulai diwariskan kepada keturunan Abraham. Ini yang saya katakan tadi adalah cikal bakal kepemilikan yang melalui janji yang Bapa Yahweh sampaikan. Yang kedua itu adalah pencarian istri untuk Ishak. Jadi Ishak itu dicari istrinya harus sesuai dengan kriteria Bapa Yahweh, tidak sembarang-sembarang, tidak kawin-kawin sembarang. Saya sebagai orang tua juga mau supaya anak-anak saya itu memiliki pasangan hidup yang seirama, yang seiman. Apalagi kita sudah mengenal Bapa Yahweh. Banyak perkara kalau kita baca bagaimana Bapa Yahweh menyatakan garis keturunan dan menunjukkan penyediaan Elohim yang luar biasa oleh karena ketaatan. Tadi dikatakan berulang kali merasa bahwa awas, ada 2 kali dibaca itu, awas supaya Eliezer ini tidak membawa anak laki-laki saya kepada tempat kediaman saya yang lama, atau ke tempat di mana mereka tinggal, tetapi pergi ke kaum keluarganya. Jadi kan mulai saya katakan bahwa kaum keluarga Abraham memang kaum yang memiliki ketundukan, ketaatan kepada Bapa Yahweh. Bahkan dikatakan tadi bahwa Abraham dikatakan pangeran Elohim. Pangeran Elohim sebagai seorang pengembara atau sebagai seorang pendatang, Abraham memiliki karakter yang luar biasa. Dia takut akan Bapa Yahweh, dia tunduk taat akan Bapa Yahweh. Bahkan dalam segala perkara, sikap tingkah laku, perkataan, perbuatan pasti mencerminkan Bapa Yahweh. Makanya
tempat di mana dia tinggal dia dijuluki pangeran. Luar biasa. Kalau saya dan saudara demikian, maka menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kalau di tempat tugas, saya katakan hari Sabtu libur. Secara akademik sekolah libur, dan saya juga ada ibadah. Jadi mereka sudah tahu kalau masyarakat di sana. Oh, Pak Guru hari Sabtu dia sembahyang. Jadi mereka tahu. Jadi selama ini ketika mereka kayak Pak Guru, tidak lagi saya mau. Dan mana mau dikasih ikan licin 5, saya bilang tidak usah. Kenapa? Kami tidak makan lagi. Jadi kita berani berbicara, berani nyatakan, supaya orang tidak keliru. Sebagaimana saya pikir Abraham ketika dia dijuluki pangeran mati, dia sudah sampaikan apa yang Bapak Yahweh sampaikan. Kenapa? Ketika dia berangkat, dia berjalan bersama Bapa, bukan dengan keinginannya, atas perintah. Dasar daripada perintah itu yang Abraham jalani dengan satu perjanjian. Ya, mungkin mirip-mirip lah sedikit dengan kita yang anak-anak setia. Dengan dasarnya kontrakan dan akhirnya jadi pegawai di tempat ini. Demikian yang kita buat, dan kita melakukan apa yang itu luar biasa di tempat ini. Ya, mungkin ada segelintir orang mengatakan, Indonesia begini. Tetapi kebanyakan yang baik itu tidak pernah diceritakan. Namun, kalau kita mau meresponi bahwa di mana-mana itu ada. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga adalah akhir hidup Abraham. Di dalam parasan ini ada beberapa hal yang digambarkan dalam parasan Kaisara. Yang keempat dikatakan ada tentang keturunan Ismail, bahwa mereka juga akan diberkati Bapak Yahweh, tetapi bukan menerima janji dan tidak menjadi bagian dari perjanjian Bapa. Nah, melalui parasan Kaisara ini mengandung beberapa pelajaran yang sangat penting dan juga saya pikir sesuai relevan dengan keadaan umat Bapak Yahweh di hari-hari. Yang pertama yaitu saya ada beberapa pelajaran yang saya ingin supaya kita bersama melihat. Yang pertama saya sampaikan bahwa iman dan ketaatan kepada janji Yahweh. Kisah Sarah dan Abraham ini menunjukkan pentingnya memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang kuat, apapun kendalanya. Sarah itu kita sudah katakan dia mantul, dia bisa berapa baru dia memiliki keturunan, dan dari segi hidup Sarah itu, kalau saya juga melihat berlanjut kepada hidupnya Ribka, dia juga memiliki hampir keadaan sama dengan Sarah. Nah, jadi melalui kebenaran firman ini, tadi saya katakan bahwa di dalam Ibrani 11 itu dikatakan bahwa Sarah itu adalah teladan iman. Yang minggu lalu sedikit Pak Gembala singgung ketika disampaikan maksud dan tujuan Bapak Yahweh, Sarah tertawa. Tertawa mungkin karena kondisinya, karena keadaannya, karena apa yang dia pikirkan secara manusia itu mustahil. Tetapi bagi Bapak Yahweh tidak. Itu yang saya katakan tadi bahwa
keinginan hati kita, kehendak bebas yang ada di dalam hidup kita harus ditundukkan di bawah Torah kebenaran firman Bapa. Namun kita harus kuat, harus kokoh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Ayah dan saudara, hari-hari ini saya pikir untuk melangkah mundur itu sudah tidak ada peluang lagi. Ibaratnya kita sudah terlanjur mandi, sudah pakai sabun segala macam. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yeshua, intinya bahwa di dalam iman dan ketaatan kepada Yahweh ini mengajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada janji-janjinya, kepada penggenapan janjinya. Mungkin seperti yang minggu lalu imamnya Pak Ben katakan, di hari ini apa yang sudah kita tulis, apa yang menjadi pokok doa, apa menjadi cita-cita harapan kita, ada yang belum, tetapi tanda yang lain itu sudah ada. Saya buat permohonan di dinas itu runtuh, mulai dari gedung sampai ke kamar mandi WC. Tapi bagian Sapras bilang, Bapak Guru, sabar, satu-satu. Ya kalau kita mau semua mungkin tidak bisa. Tapi dengan kesabaran itu kita pasti bisa. Sabar, terus setia. Dilihat dari iman dan ketaatan kita lagi masing-masing. Koreksi saya tentunya bahwa permasalahan pencobaan yang ada itu tidak sama. Itu yang tadi awal saya katakan, itu cikal bakal dari didikan dari awal dulu. Bapak Ibu saudara, saudari yang saya kasih di dalam nama Yeshua, kita melihat kebenaran firman ini juga bisa kita membaca di dalam Kejadian 15:16, Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ulangan dikatakan bahwa ada teladan iman. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi saudara kita, bagi rekan kerja kita, bagi siapapun yang ada berdekatan dengan kita. Yang kedua, bahwa melalui para sabda Yesaya ada kehidupan yang bermakna melalui warisan iman. Jadi kematian Sarah itu bukan mati begitu saja, tetapi dia sudah memberi gambaran. Ada para nabi berpendapat bahwa kematian Sarah itu imbas dari ketika ujian iman Bapa Yahweh yang disampaikan kepada Abraham supaya mengorbankan Ishak ini. Namun secara jelas kitab suci tidak katakan demikian. Tetapi kalau saya memandang bahwa kematian Sarah ini adalah cikal bakal bahwa terus janji Bapa Yahweh itu tidak putus. Memang sudah terbangun mulai dari mungkin gedungnya demikian. Kita tidak tahu, beberapa tahun ke depan mungkin sudah tingkat 2 atau memiliki cabang dan lain sebagainya. Nah, kalau saya dan saudara itu beriman, dan pasti terjadi. Dulu ya awalnya kita di tenda-tenda, tapi kita
Meskipun Sarah telah meninggal, kehidupannya terus berdampak melalui warisan rohaninya. Terlihat bahwa pernikahan Ishak dan bisa memastikan bahwa ada keturunan Sarah akan dilanjutkan. Dan mereka juga memiliki karakter yang begitu luar biasa. Jadi semua sudah dalam koridornya Bapa. Ketika kita berjalan dengan iman, dengan ketaatan sebagaimana yang telah disampaikan. Contohnya macam Pak Chris, aku dari sesuatu yang tidak ada sekarang menjadi sesuatu yang ada. Rumah sekolah ada, baju seragam ada, ini ada, seragam ini, macam mau ini begitu. Kenapa? Bukan diri secara ini, tapi maksudnya bahwa begitu luar biasa ketika beliau ada di sana. Sungguh tempatnya jauh, jalannya tidak baik, dayung lagi. Sekarang sudah ada ketinting, ada 40. Kalau dulu dayung rasa dayung dari itu di rumah itu 1 hari full sampai teman orang dia terkelupas macam kaos kado karena panas. Jadi perjuangan hidup itu tidak gampang. Ya mungkin kadang kita duduk santai-santai, tetapi masalah ada. Bapak Ibu Saudara, saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, pelajaran dari kehidupan yang bermakna dari melalui warisan iman bahwa kehidupan yang berpusat pada Bapa Yahweh itu memiliki dampak yang begitu panjang. Itu yang saya katakan tadi bahwa kematian daripada Sarah ini tidak akhir dari semua janji Bapa Yahweh, tidak terputus. Tetapi terus berkelanjutan sampai hari ini. Dan saya selalu memberkati anak-anak perempuan saya supaya imannya mereka bukan sampai titik mereka, tetapi sampai keturunan mereka terus berlanjut. Nama besar Bapa Yahweh yang ada di hati ada di setiap kehidupan. Sungguh pun mungkin pada dasarnya ada pelaksanaan yang melenceng. Padahal harus hidup fokus pada tujuan yang kekal, memastikan bahwa iman itu, kebenaran itu diteruskan kepada generasi. Nah, bagaimana Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, terus sampai kepada janji itu digenapi. Dan demikian juga saya dan saudara. Dari saya turun ke anak-anak, turun ke cucu-cucu, turun ke cici-cici, turun ke apa lagi, sampai kepada kesudahan. Tidak terputus. Yang ketiga, ada penyediaan Yahweh dalam segala hal. Artinya bahwa kalau kita melihat dilema Eliezer itu pusing dia. Karena dia berjalan dengan apa adanya. Tetapi saya percaya bahwa dia berjalan dengan iman, dengan ketaatan yang Bapak Yahweh sampaikan kepada Abraham, dan Abraham melanjutkan kepada Eliezer untuk mencari seorang istri yang seiman, yang sepadan. Tidak cari di sini saja, tidak. Kita maunya itu anak-anak kita itu memiliki pasangan hidup mungkin orang Israel yang betul-betul
luar biasa. Supaya apa? Supaya bapaknya ini tidak salah. Ajeng didik anak luar biasa. Dan itu tercatat dampaknya itu. Tapi kalau beda, wow, nanti banyak lagi muncul-muncul. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus. Kalau kita melihat daripada bagaimana Eliezer ini, ibaratnya mencari jarum di tumpukan pasir. Mencari istri tapi tidak pakai rambu-rambu. Oh, coba pergi di sana. Tidak. Suruh pergi situ tetapi harus ada kriterianya. Dan itu Eliezer sampaikan kepada Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh tunjuk ini orangnya. Kita dulu belum mengenal Bapak. Kalau sudah mengenal Bapak mungkin ya kita mungkin bapak diri juga kan. Iya kan manusia. Dan bersyukur ketika kita digiring iman yang sama. Luar biasa. Saya kadang bilang adik ini kau kerja begini tetapi di kampung tambat kerja langsung jadi mandor. Saya yang bontang banting mulai dari jadi asisten mandor, tanam sawit, beli segala macam saya pimpin sampai titik akhirnya mandor pun tidak jadi. Ujung-ujungnya kuliah ke Jakarta karena sudah capek, saya sudah capek lintang bukan selama tahun macam tidak ada arah. Dan saya bersyukur sampai hari ini Bapak yang giring saya ke tempat ini untuk menang nama Bapak. Dan saya termasuk orang yang memanjat pilihan di dalam keluarga. Karena saudara luar biasa. Artinya untuk memahami kebenaran firman Bapa tidak bisa dengan kehendak kita. Beda. Siapa menyangka? Siapa yang tahu? Itu yang saya katakan tadi, kalau di zamannya Abraham itu disampaikan, oh Abraham kau begini. Kalau sekarang Tuhan tidak sampaikan begitu kepada saya. Makan daging babi, stop, langsung stop. Coba pakai perpisahan dulu kan. Langsung stop. Artinya sepanjang itu kebenaran lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, bahwa kematian itu bukan sebagai akhir daripada kehidupan, namun kematian itu awal. Sebagaimana Yesus mati itu demi saya dan saudara, demi kehidupan yang berlanjut. Coba kalau Yesus tidak mati, bagaimana? Jadi kematian Yesus itu membawa dampak kehidupan yang luar biasa. Maka kematian Sarah ini keberlanjutan jadi Bapak Yahweh melalui Ishak terus berlanjut, tidak putus. Yang kelima yang saya tanggap adalah tanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Jadi kehidupan itu merupakan juga tanggung jawab
baik tanggung jawab kepada Bapak yang baik, bahkan tanggung jawab di dalam hidup fisik dalam keluarga. Seperti halnya imam suami, tanggung jawab seisi rumahnya, dia tanggung semua. Begitu berat. Namun kita harus beriman dan taat. Bapak Ibu saudara-saudari, Abraham menunjukkan tanggung jawabnya setelah kematian Sarah. Saya pernah baca dalam satu literasi dikatakan, kenapa Abraham mencari daripada istri Ishak? Ada beberapa pendapat katakan bahwa sepanjang Sarah masih hidup, lilin Eren itu tetap menyala. Bahkan roti kala itu ada. Masih yang ketika Sarah Abraham tidak mau itu menjadi putus. Supaya itu berjalan. Terlepas dari mungkin Abraham melakukan sesuatu yang secara aturan, secara orang melanggar. Bahkan Abraham memastikan bahwa Ishak itu menikah dengan wanita yang takut dengan Bapak Yakin. Kenapa Abraham memastikan? Karena di dalam perasaan tadi dikatakan yang kita dengarkan ya, dulu kali kata awas, jangan kebawa anakku ke tempat asalku, bahkan tidak boleh kawin di tempat di mana aku tinggal ini dengan orang ini. Begitu Abraham memastikan. Jadi kalau tidak ada B, jangan karena macam-macam baru B, tidak ada. Itu yang Abraham buat. Itu yang menjadi tanggung jawab bagi generasi. Dan ini juga menjadi tanggung jawab bagi saya dan saudara. Menjadi pelajaran penting. Bukan Bapak Yahu itu pastikan. Itu yang saya katakan tadi bahwa hidup generasi kita itu tidak terputus oleh karena orang tuanya tidak ada. Namun sampai ke keturunannya. Maka fondasi awal itu dari diri kita di hari ini, karena kita adalah cikal bakal. Saya dan saudara yang orang tua adalah cikal bakal dari iman yang percaya kepada Bapa yang di. Seharusnya kalau kita lihat dari orang tua kita, jadi pelajaran penting yang itu luar biasa melalui melanjutkan iman, melalui pendidikan, bahkan melalui doa. Bahkan kita bisa memberi teladan hidup yang benar kepada siapa? Kepada generasi, kepada anak kita, kepada saudara-saudara. Ada rancangan, ada, tidak ada yang gampang-gampang. Yang terakhir adalah fokus pada kehidupan yang kekal. Bukan hanya fokus kepada pencapaian dunia saja. Menekankan bahwa kehidupan sejati bukan bentuk dari lamanya kita hidup, tetapi dari dampaknya terhadap rencana Bapa yang. Jadi semua itu berjalan sesuai dengan rencana Bapa. Tidak ada satupun dari antara kita yang mampu menahan
Contohnya macam saya kemarin, saya sudah di Ponti, baru mama saya meninggal. Saya hanya berpikir bahwa nanti kalau Desember bisa ajak anak-anak datang. Saya berpikir begitu ya, tidak berpikir yang lain. Jadi ibaratnya saya sedikit fokus ke situ. Tetapi sudah sampai di Pontianak, ceritanya lain. Siapa yang bisa tahu? Macam cerita itu mentah. Siapa yang bisa tahu? Kalau sekiranya di tahun ini almarhum Bapak Messi ada, tidak ada. Semua dalam koridornya Bapak. Mau kita berkata A, B, no, tidak bisa. Itu bukan ketatan iman yang teguh. Harus ada pada saya dan saudara. Fokus pada itu menggambarkan bahwa umat Bapa Yahweh harus memiliki tujuan hidup yang kekal melampaui kehidupan dunia ini. Kita boleh hidup di dunia ini, boleh. Kita boleh berbuat, boleh. Namun, ketika kita sudah dimantai oleh nama Bapa, paling ada koridor yang harus kita ikuti dan kita tidak boleh melenceng. Masa kadang-kadang daging babi contohnya saja saya tidak taat, ya itu sudah no way lah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan memang dalam situasi yang kita hadapi bermacam ragam masalah. Bapak Ibu Saudara saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus, saya mencoba mengkaitkan antara kematian Sarah dengan Yesus. Jadi Sarah itu, kalau saya simpulkan bahwa kematian yang melanjutkan daripada kehidupan keturunan dengan janji Bapa Yahweh. Tetapi kematian Yesus melahirkan kehidupan bagi saya dan saudara di hari ini. Satu-satunya orang yang kematian yang melahirkan Yesus. Bahkan dia katakan, akulah jalan, akulah kehidupan, aku adalah roti. Kehidupan saya dan saudara tidak sepanjang-panjangnya dunia ada. Akan ada batas titik akhir bagi saya dan saudara. Jadi saya mengajak untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik. Percuma kita berjalan sudah pertengahan tetapi pada akhirnya balik. Seorang pertandingan yang sukses itu yang terus berlari sampai ke finish itu yang dihitung. Dan belanya tidak dapat. Tidak ada orang kaki saya kata di tengah jadi saya berhenti. Nah, tidak ada. Jalan. Didikan tentara itu sampai diimpus juga harus sapu dan ngepel. Baru dia bisa jadi tentara. Karena jalan begini saja baru dia tidak ikuti perintah, pulang sudah. Makanya sulit. Bapak baliho atau slogannya itu takut mundur. Nah, di kita di hari ini Bapak Yahweh sudah sampaikan ini aturannya. Dan saya dan saudara sudah ada. Di situ jalan, lakukan apa yang Bapak Yahweh mau. Jadi saya simpulkan melalui kebenaran firman ini bahwa kehidupan dan kematian Sarah adalah gambaran awal dari rencana Elohim untuk keselamatan dunia yang digenapi dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Masiah. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa pola bahwa melalui iman, ketaatan dan bahkan kematian Elohim membawa kehidupan, warisan dan penggenapan janji-janjinya
bagi umat manusia. Yang ketiga dikatakan bahwa kehidupan Sarah membuka jalan bagi kelahiran Ishak, nenek moyang Amasya Yesua. Sementara kematian Yesua membuka jalan bagi kehidupan yang kekal bagi kita semua yang percaya. Bapak Yahweh yang punya firman memberkati kita semua. Amin. Tuhan yang panas sekali. Puji Bapak yang kita percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesua, kayak Sarah atau hidup Sarah ini mengingatkan kita bahwa kitab suci tidak membuat ketimpangan dalam hal apa yang Tuhan telah jadikan. Banyak orang berpikir bahwa seolah-olah sebagaimana kita yang di dalam Gary Messianics, ya, bangsa-bangsa yang boleh percaya kepada Yesua berpikir bahwa wanita itu di nomor duakan, seolah-olah begitu. Atau bahasanya dimarginkan, dimarginal, ya, tersisih. Tapi dari awal bahwa perempuan itu ditempatkan justru ada sesuatu hal yang Tuhan lihat dalam kehidupan Adam, itu ada hal yang kurang baik. Makanya Hawa hadir melalui tulang rusukkan dan hembusan roh Elohim. Tanpa mengurangi bahwa seorang wanita itu dia hadir sebagai support system, tetapi juga tidak bisa melepas bahwa peran daripada seorang laki-laki itu sebagai seorang yang harus berdiri di hadapan Tuhan. Pada saat kayak Sarah ini, sebagaimana kalau di dalam Eret, sahabat, bukan hanya berkat untuk anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga. Nama yang pertama, leluhur atau ibu, ya, ibu leluhur, ya, wanita-wanita yang luar biasa, itu Sarah itu adalah bagian penting. Bahkan secara pribadi dalam kehidupan Abraham itu Sarah itu sangat memiliki peran yang sangat besar. Bagaimana kita bisa tahu? Bahkan Elohim berbicara kepada Abraham dalam Genesis 21 bahwa Tuhan katakan, Abraham, kau harus dengar Sarah. Apa yang Sarah masukkan itu benar. Perdengarkan. Bagaimana Sarah katakan, usir anak itu dan perempuan. Karena bagaimanapun di kemudian hari akan menjadi masalah. Ya. Sampai hari ini terjadi perebutan dan klaim. Terlepas daripada semua itu, tetapi kita bisa lihat bahwa Sarah ini memiliki peran vital. Dan pasca kematian itu terlihat sekali bahwa seorang Abraham yang luar biasa imannya tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menaruh sumpah kepada Eliezer, ujarnya, akan masa depan anaknya laki-laki, yaitu Ishak. Kelihatan sekali bahwa Abraham ini kesusahan. Bukan kesusahan dalam tanda kutip bahwa dia tidak memiliki sesuatu, tetapi dia ada sesuatu yang hilang, ya, yang selama ini memang figur yang paling dekat dengan Ishak itu adalah Sarah. Sarah. Di satu sisi juga kenapa Abraham harus mencari seorang istri bagi Ishak, ya karena kehilangan Sarah. Ya, seorang ibu, maka untuk memberi penghiburan kepada Ishak, maka dia harus mencari pendamping kepada Ishak. Ya. Tetapi kita dapati bahwa di sana Abraham hanya mengandalkan percayaan iman. Di situ kita bisa lihat bahwa ada
ada hal yang memang kosong, ketimpangan, Anda bisa dapati, Anda bisa pelajari dalam kehidupan kita kalau berkeluarga. Ketika seseorang perannya sudah nggak ada, maka kita akan tahu. Makanya bisa dibilang, ketika orang itu udah nggak ada, baru kita sadar betapa pentingnya peran orang itu. Ketika orang itu ada, ya biasa-biasa aja, karena nggak pernah dihargai. Tapi kan nggak ada, baru terasa. Ya. Nah, kita bisa belajar bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Ya, Khotbah katakan berdua itu lebih baik. Amsal katakan seorang yang mendapat dengan istri itu bijak. Ya, dikatakan demikian. Bahkan dari awal Genesis katakan tidak baik. Adam itu seorang pun. Makanya bisa dikatakan bahwa memang betul janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi melalui kelahiran Ishak. Tetapi bagaimana dengan keturunannya akan menjadi pasir di laut dan bintang di langit? Paling tidak kekhawatiran seorang orang tua adalah memastikan masa depan Ishak tidak dalam jalan yang salah. Maka salah satu tugas Abraham yang terakhir adalah yang pertama, dia membagikan semua warisannya, semua anak-anaknya dapat, tetapi yang terbaik diberikan kepada Ishak. Tetapi satu hal yang paling penting adalah Ishak harus mendapatkan seorang istri yang akan menjadi penerus keturunan yang akan memenuhi janji Tuhan. Dan ini nggak sembarangan. Ya, konsep keluarga saya pelajari dan saya pahami sampai detik ini. Bukan gereja yang mau dihancurkan setan, tapi keluarga. Adam dan Hawa itu tidak pernah ada gereja pada saat itu. Tidak pernah ada persekutuan. Adam dan Hawa itu belum ada sama sekali. Tapi kenapa gereja, kenapa setan berusaha menghancurkan satu komunitas inti dari kaum di muka bumi ini, yaitu keluarga? Karena pemenuhan janji Tuhan, kalau Anda pelajari dalam Genesis pasal 3, janji Tuhan keselamatan itu digenapi melalui keturunan. Keturunan itu hanya terjadi melalui keluarga. Ya. Abraham juga janji Tuhan digenapi melalui apa? Keturunan juga. Dan kalau Anda pelajari dalam Matius pasal pertama, di sana dikatakan mulai dari Adam, ya. Mulai dari Adam disebutkan, mulai dari kemudian juga Adam, Abel, ya, Enos, pasal seterusnya. Abraham, Ishak, Yakub, turun, ya, terus Daud, turun terus sampai ke akhirnya Yeshua. Jadi betapa pentingnya, betapa vitalnya garis keturunan itu, Bapak Ibu. Sehingga kalau garis keturunan itu ada yang salah, maka cacat. Ya. Kenapa hari ini? Jadi gini Bapak Ibu, saya pelajari itu dalam beberapa video. Pasca Perang Dunia Kedua, itu keadaan kita sekarang itu diarah ke depopulasi, diarah ke bagaimana mengurangi jumlah penduduk. Anda sikat gigi, itu Anda sikat gigi dengan jantung. Sebenarnya saya bilang begini, ketika kita sikat gigi itu sama saja kita sedang dibunuh secara perlahan. Ya, Anda kalau nggak percaya, sikat gigi Anda itu deterjen. Nah, Indonesia kan kalau nggak bui-bui itu nggak. Padahal itu deterjen. Sama seperti Anda cuci pakaian, ya seperti juga. Ya, kurang itu pakai lagi pembersih cairan begitu lebih. Itu kan membunuh bakteri yang baik di dalam tubuh. Ya. Hari-hari ini makanan kita itu udah jarang ada lagi yang sangat-sangat bersih. Kenapa makanan yang sifatnya organik itu mahal? Makanya dikatakan kalau sehat itu mahal, saya sangat setuju. Hari ini mati sangat murah. Ya.
Semua serba minyak. Bukan jangan heran umur 20 tahun ada yang gagal ginjal. Jangan heran masuk 40 ada yang sudah stroke. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini sedang digiring ke arah sana. Kenapa laki-laki dan perempuan banyak sekarang sudah tidak subur? Bahkan perempuan, jangankan itu umur 9 tahun juga sudah mens bahasa. Ya, semakin cepat dia mens, semakin cepat juga dia menopause. Ya. Bahkan digiring ke arah sana, Bapak Ibu. Ya. Kenapa laki-laki sekarang diserongkan? Ya, laki-laki bukan jadi laki-laki. Ya, perannya mulai digeser. Perempuan juga tidak menjadi seorang perempuan, perannya juga digeser. Dunia sedang diarahkan ke sana. Ya. Wanita yang harusnya hospitality malah kenapa ada wanita karir? Karena mereka ingin menghancurkan keluarga. Saya akan menyalahkan kalau karir. Tetapi kalau tidak balance, Anda tidak tahu tanggung jawab Anda sebagai seorang wanita, dan begitu juga laki-laki. Ya, itu nggak tepat. Makanya kalau saya katakan anak-anak muda, perempuan-perempuan, kalau kalian tidak tahu hospitality, urus-urus rumah, bersihkan rumah, nggak tahu masak, ya, kehilangan. Sekarang wanita karir itu digiring ke sana. Kan sekarang emansipasi. Itu dia punya duit. Anda lihat rata-rata kalau udah wanita karir memasuki umur 29-30, rata-rata sudah gini aja deh. Umur 20 perempuan wanita pasti cinta buta. Ya. Pasti cinta buta. Ya. Kamu menikah modal apa? Cinta, Pak. Seperti saya sudah sayang dia. Kamu mau makan cinta. Dan baru tahu bangun rumah pakai apa? Makan tuh cinta. Ya. 25 tahun ke atas mulai pikirannya sudah agak dewasa. Ya. Oh enggak, saya cari laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Ya. 30 ke atas. Ya. Sudah mulai semakin dewasa perempuan, semakin real. Beda dengan waktu umur 20. Begitu juga laki-laki, buta dengan perempuan. Ya. Semakin tinggi usianya, semakin pengalaman hidupnya, semakin banyak. Maka jangan heran kalau udah umur di atas 30, rata-rata kalau udah perempuan terlalu tinggi standarnya. Akhirnya apa? Yang terjadi sekarang wanita karir, ya karena dia sudah mapan. Laki-laki juga mau maju juga, rasa minder. Ya. Apalagi kalau bapak mama udah menetapkan standar, pokoknya mau ambil anak saya minimal yang sekian. Ya, kalau di Bugis ada yang namanya apa ya? Kalau Bugis mana ini? Kalau di NTT di beberapa suku Belis, kan bahkan ada lagu ya kakak mundur karena udah punya Belis terlalu. Ya, karena seperti itu. Makanya kita sedang masuk tahapan dunia digiring satu. Kodrat kita akan digeser. Laki-laki akan digeser, perempuan juga akan digeser. Ya, akan digeser ke arah sana. Laki-laki yang seharusnya dia pencari bertanggung jawab sudah gak mampu lagi, akhirnya disupport sama perempuan. Ya. Karena support perempuan akhirnya, karena support ya akhirnya kalau udah datang ke keluarga sama-sama capek. Ya, anak sudah nggak terurus. Maka jangan heran kalau di kota-kota besar anak nggak dididik dengan baik karena orang tua sudah sibuk dengan cari uang. Ya, karena kebutuhan, karena tekanan, karena sudah ya karena dia sekarang kalau nggak kerja nggak makan dia, tapi ada yang dikorbankan. Sehingga anak mencari kasih sayang karena tidak didapati di rumah. Orang tahunya zaman sekarang apa? Orang tua tidak mendidik anak. Sekarang, udahlah, nanti tanya gurumu saja lah. Kalau memang bagaimana begini, udah nanti kamu les saja.
Banyak kan orang tua zaman sekarang begitu, main sistem ekspres saja. Jadi itu figur keluarga itu sedang diarahkan ke sana, Bapak Ibu. Jangan heran, makanan kita diarahkan ke sana, ya. Karir diarahkan ke sana. Bahkan ada seorang artis Hollywood dia katakan, orang tua cari duit supaya anaknya kuliah. Anaknya kuliah supaya dapat kerjaan. Anaknya kerja supaya dapat duit. Anaknya dapat duit supaya untuk hidup. Jadi putaran hidupnya begitu-begitu saja. Dapat hidup nanti untuk kuliah lagi. Kuliah lagi untuk dapat kerja. Kerja lagi untuk dapat makan. Dan berputar. Ada banyak, dia katakan, siapa yang membuat sistem di dunia ini sampai seperti itu? Maka jangan heran ada kayak pekerjaan kayak petani hilang. Karena sekarang kita digiring. You kalau nggak S1 nggak akan bisa main. Ya beda dengan Thailand, Filipina, Vietnam. Petani itu nomor 1. Bahkan disupport sistem sama pemerintah. Maka jangan heran barang yang kita konsumsi itu rata-rata dari luar semua. Tidak ada. Ciki, permen, itu kan natriumnya tinggi semua. Jangan heran lah dengan berita-berita anak-anak gagal ginjal. Ya karena memang disuguhkan dengan seperti itu. Orang tua tidak memberikan yang terbaik bagi anaknya. Semuanya mengandalkan apa? Udah ini mau jajan, nanti beli aja jajan di sekolah. Jadi dia belum tentu tahu apa yang dimakan di sekolah. Ya, karena dia tahu tidak sempat lagi mama masak, bapak masak aja sudah beli saja jadinya semua. Ya, harusnya kita kembali ke natural, ke nature alaminya, hakikatnya keluarga itu diciptakan. Kasih sayang itu harus keluar dalam tubuh dari keluarga itu sendiri. Jangan kita karena kebutuhan dia memang kebutuhan, tapi kita nggak bisa menghilangkan esensi dari keluarga itu sendiri. Ya, seorang pria memang betul kan orang mengatakan seorang pria itu mengusahakan Taman Eden. Dia memang dipercayakan Tuhan untuk mengolah, maka dia harus. Maka saya katakan pernah dalam hari Kamis, cari perempuan kalau mencari laki-laki yang harus sudah tahu kerja. Ya, jangan cuma modal karena dia main basket lalu main bola cetak gol, kayaknya ganteng umur 40 nanti mulai disut. Ya tanya aja sama ibu-ibu, mama-mama kamu dulu, bapak kamu bagaimana? Ganteng, sekarang support. Lagi apa yang mau dicari? Ya, ya asal tanya saja sama orang tua. Mama-mama kamu itu tahan muka itu pakai skincare aja, kalau asli itu sudah perut semua. Ya memang begitu. Ini bapak dengan kalian pada muda. Ya, jangan cuma modal apa yang kalian lihat. Ya. Jadi harus real. Jangan melibatkan hanya sekedar emosi. Tanya cerita sama orang tua. Jangan hanya karena laki-laki, perempuan dibutakan. Apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi pentingnya keluarga itu sangat luar biasa. Kita nggak bisa, mungkin kalau katakan kalau lagi amarah, emosi, ya mungkin rasanya mau bagaimana. Tapi kenyataannya saya masih ingat dulu siapa ya, Ibu Novita atau siapa ya yang pernah sampai susah akhirnya waktu Pak Angki jalan dinas ke apa, urus listrik segala macam yang sebelumnya diurus Pak Angki segala macam. Ya memang begitu. Kalau orangnya ada, kita nggak pernah. Tapi waktu orangnya nggak ada, baru mulai tahu, sadar pentingnya. Nah, Abraham memahami betul betapa pentingnya Sarah. Dan Abraham walaupun sudah tua, tapi dia masih ada PR satu. Makanya tadi Pak Ajung katanya. Ya kalau PR-nya Pak Ajung pasti banyak. Ya sangat banyak. Ya, Pak Ajung ya. Di sini yang paling banyak Pak Ajung, Pak Obed, ya. Kalau Pak Ajung kan, kalau anak-anak yang perempuan kan dari laki-laki kan. Kalau Pak Obed 4 kali belis, picah, ya.
tidak. Ya, makanya saya katakan, saya bicara berdasarkan apa yang saya pahami dan belajar. Seorang anak itu jangan dilihat dari 0 sampai 12. Lihat dari 12 tahun ke atas. Itu baru anak. Ya, kamu akan tahu, bapak-bapak akan tahu, mama-mamanya akan tahu. Itu aslinya. Uang les, ekstrakurikuler. Kalau masih kecil cuma uang Bandung, uang kalau udah kuliah, ya PP, Merauke, Makassar, apalagi kayak Pak Akik, Manado, itu sudah, ya makanya ketika seorang wanita mengandung, mamanya itu pikirannya itu ada di kandungannya, bapaknya pikirannya nanti ini lain besar, kuliah gitu. Ya, saya secara pribadi, anak satu sudah bukan lagi, saya sudah hitung-hitungan. Ya, saya sudah berpikir bagaimana. Ya pasti bapak-bapak akan begitu. Anak ini nanti kuliahnya di sini, biayanya di sini. Kalau sekarang perkiraannya sekarang segini, berarti nanti segini. Kira-kira kalau dikali 4 tahun, belum biaya hidup segala macam. Ya. Belum lagi kalau kita harus jenguk. Ya kalau mau samus ya enggak perlu. Ya, kalau musamus, ya kalau uncen ya 2 kali musamus ya. Kalau pulang pergi ke Jayapura, kalau keluar, misalnya contoh kayak Pak Kris, anak-anak karena ada keluarga di Jawa, ya biaya, ya. Apalagi kalau nanti waktu mereka, ini teman saya ya, sini saya cerita, teman saya dia tabib, anaknya masuk kedokteran, pusing. Satu biaya, kedua cari tempat kampusnya. Udah cari tempat kampusnya, habis itu cari kos-kosannya lagi. Ya. Belum lagi gaya hidup. Kan anak muda, kalian lihat bapak-bapakmu, ya jungkir balik, apalagi kayak Pak Acun, jangan sia-siakan perjuangan orang tuamu. Ya, saya masih ingat sekali karena ya sedikit miskomunikasi dengan staf saya. Jadi saya pikir itu penerbangan hari Senin dari Merauke. Ternyata hari Minggu dan dia kasih tahu jam 1 siang hari Sabtu. Waduh, nanti malam ini saya harus jalan. Nah, mungkin saya tinggalkan ibadah. Selesai ibadah baru saya jalan. Anda tahu malam yang kemarin itu hujan gunung memang. Ya, saya hanya bisa jalan itu 20 km. Itu pun karena tidak ada lampu kabut. Aduh, saya hampir begini Bapak Ibu. Saya berpikir begini betul ya cari duitnya. Kalau saya, kalau memang bisa pulang sudah. Saya katakan itu kilometer 20 belum nyampe kampung apa itu? Kalau 50 kilo 50 kan? Wanggai apa? Miri 60 Bapak. Saya sudah mau balik Bapak Ibu. Pasti kalau sudah punya tiket harus saya katakan. Tapi saya lihat kalau saya mundur, berarti saya sedang mencetak sejarah kegagalan. Akhirnya apa? Saya maju saja pelan-pelan. Paling tidak ini saya pikir, paling tidak ini saya bisa sampai keluar dari sawit saja. Belum hujan. Tapi puji Bapak Yahweh, akhirnya saya sampai di Merauke jam 2 malam. Dari situ saya katakan memang betul ya. Kita ini kalau cuma berbicara di mimbar memang luar biasa. Tapi bagaimana praktek di lapangan? Kalau di tengah-tengah masalah ini. Kalau saya mundur, saya akan mewarisi cerita mundur dari seorang pesohor. Ya, saya nggak akan mundur. Biar bagaimanapun tetap maju. Karena saya pernah berbicara, langkah yang mungkin kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Begini kan, tekanan kan, maju saja. Bagaimanapun caranya. Tuhan yang akan menentukan. Ya. Yang pertama itu Bapak Ibu. Jadi betapa penting figur, pasangan, orang. Jadi kita juga berbicara kalau kita kehilangan itu penting. Kita makhluk sosial, kita tidak bisa bahkan mengerjakan iman, tidak bisa lone ranger. Kamu nggak bisa menjadi seorang yang pejuang sendiri.
Ada orang yang mengingatkan, ada orang yang selalu memberi saran. Ya, saya kadang-kadang dulu ya sering merasa itu kalau sering berbicara, tidak tahu apa-apa. Tapi saya belajar untuk yang bagaimanapun enggak. Ya, sering kali dia mengingatkan sebagai pandai batas. Ya. Yang kedua, mungkin kita bisa dapati di sini selain apa yang sudah disampaikan. Kenapa Tuhan berbicara kehidupan Sarah itu singkat sekali? Bahkan dikatakan, kenapa alasannya hidup Sarah tetapi cuma berbicara 3 ayat? Ya. Ada satu perkataan seorang nabi dikatakan begini. Kenapa sih Torah itu sangat minim berbicara tentang kematian? Atau pasca kematian itu kebanyakan berbicara kalau seluruh dari Bereshit itu kebanyakan orang yang hidup di dunia. Kenapa Bapak? Bahkan Nabi Saul dalam 1 Tesalonika pasal 4, aku tidak mau kamu sebagai orang yang hidup menjalani sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Satu perkataan di sini dikatakan dalam penjelasan, karena Tuhan mau fokus supaya kamu menjalani betul-betul hidupmu di dunia. Karena kamu gak usah khawatir dengan jaminan kehidupan setelah kematian. Karena itu sudah pasti. Hanya kita di dalam Yesus, gak perlu lagi keraguan. Nah, seperti kata Pak Aju tadi dikatakan, justru kita harus betul-betul menjalani hidup yang sekarang kita jalani. Ya. Dengan memberikan banyak dampak. Itu yang Tuhan mau. Kenapa 120 tahun? Ya, 120 tahun dia hidup dengan Abraham. Banyak hal yang menjadi. Makanya kenangan orang benar itu mendatangkan berkat. Ya. Kenapa bisa dikatakan kenangan? Hidupilah dirimu dengan menciptakan banyak kenangan. Baik bagi istri, bagi suami, bagi anakmu. Sehingga warisan itu tetap akan terus. Ya suatu saat, ya saya enggak, ya semua kita nggak bisa menjamin. Ya kenyataan itu. Kehilangan ini sudah dipercayakan Tuhan dengan kematian beberapa. Baik yang memang jemaat maupun keluarga. Artinya apa? Ya kita harus memang nggak suka itu bagian dari kehidupan yang harus dijalani seseorang. Tapi kita bukan mau fokus pada kematian itu, tapi hidup yang kita jalani itu. Sehingga kematian yang hanya beberapa waktu, 1-2 jam, atau paling lama 1 hari 2 hari orang berkabung, tetapi itu memiliki dampak karena jejak hidup yang kita jalani itu memberi banyak arti di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan di hadapan banyak orang. Ya. Itu yang Tuhan mau. Kenapa Rabi Saul itu nggak pusing dengan bagaimana dia hidup. Bahkan dia katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, dia nggak terlalu pusing. Bahkan ketika dia berbicara kepada jemaat-jemaat yang dia layani, dan jemaat itu tahu bahwa mereka nggak akan lagi melihat Rabi Saul. Mereka sedih, tapi Rabi Saul memberikan pesan, nggak usah takut. Bahkan di akhir dari surat Rabi Saul, Anda bisa dapati ada testimoni, ada janji, ada doa yang di sana, kiranya Elohim menjaga, memelihara engkau. Ya. Bahkan yang selanjutnya kita mempertanyakan. Bahkan saya coba mempertanyakan dalam bahasa Ibrani. Kenapa Abraham tidak mengatakan istrinya mati? Bapak Ibu. Kenapa Abraham tidak mengatakan istrinya mati? Anda pelajari. Aku ini pengembara dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kepadaku perkebunan milik di antaramu agar dan aku dapat menguburkan orangku yang mati. Ya. Orangku yang mati dikatakan. Ya. Bahkan dikatakan lagi di ayat yang di ayat yang 6 juga jawaban. Ya. Bani Hir juga begitu, orangku. Jadi dia orangku.
Saya pikir ini apakah ILT yang salah atau apa? Bahkan di ayat 13 juga dikatakan Abraham berbicara, ya, dan dia berbicara kepada Efron di telinga penduduk negeri itu dengan sesungguhnya jika kau suka dengarkanlah aku telah memberikan harga ladang itu, terimalah dariku supaya aku dapat menguburkan orangku yang mati di sana. Saya pikir lah ILT salah. Saya pikir yang mungkin lain yang benar. Karena lain berkata menguburkan istriku yang mati. Oke, kita cross check dulu. Saya coba cek dari Hebrew interlinear. Dan memang di sana dikatakan mati. Yang my dad. Tidak dikatakan istriku yang mati. Tidak ada kata istri di sana. Atau perempuan pun di sana. Nggak ada. Kenapa? Bisa demikian. Saya coba cari di Sefaria.com. Di sana dikatakan orang benar. Kenapa Abraham tidak menyebut istrinya Sarah itu mati, tapi dia katakan orang pun. Ya. Di sana dikatakan bahwa orang benar sekalipun keadaannya terputus dari dunia ini, dia tidak pernah mati. Paham apa itu? Ya. Makanya dikatakan apa? Kenangan orang benar itu mendatangkan berkat. Kenapa? Kok apakah dia masih punya hubungan dengan kita di dunia ini? Artinya apa? Sekalipun orang benar itu mati secara fisik putus, tetapi hubungannya dengan melalui perbuatan-perbuatannya yang telah diwarisi selama hidupnya itu nggak putus. Ya. Kenapa orang Yahudi, seorang laki-laki harus nulis buku, bahkan dikatakan dia harus punya duit segala macam, dia harus bisa nulis buku. Bahkan seorang, makanya kayak baik Mama Karen cerita bapaknya dia tulis. Makanya kalau ada orang, kemarin saya menghadiri meninggalnya anak pendeta Pak Yarop, itu ditulis ya riwayatnya, bahkan Mama Karen juga katakan ditulis ya tahun sekian sekolah SD ini, SMP ini, SMA ini, nanti gini, lalu sekian tahun di ini, nanti sekian ini. Jadi perjalanannya. Tapi kalau orang Yahudi disuruh nulis buku supaya generasinya tahu dan tidak putus. Saya hanya bisa sampai kakek saya. Saya tidak tahu di atas kakek saya itu lagi itu tidak tahu. Ya. Apalagi ini anak-anak yang lahir di perantauan begini, ya mungkin dia tidak tahu mana dia punya keluarga, mana dia punya ya, silsilah itu tidak boleh, harus diceritakan. Itu tidak boleh putus supaya generasi. Saya di keluarga saya itu nggak ada pakai marga. Ini kalau istri ada. Kalau kami orang Dayak itu jarang. Hanya beberapa orang Dayak saja. Tapi saya jarang. Kalau di saya itu nggak ada. Ya. Tapi karena kakek saya itu ada namanya, jadi ada 3 cucu yang akan membawa nama kakek. Ya, anaknya saya, anaknya adik saya yang laki-laki, dan anak dari abang sepupu saya. 3 orang itu saja laki-laki yang membawa nama kakek. Ya. Kalau ya bagi saya, kalau dari sudut pandang negatif, ya sebenarnya itu membangun kerajaan kita di dunia. Walaupun ya tidak seperti itu juga, tapi kebanyakan kan biasanya. Tetapi toh demikian bagaimana Israel? Ya karena janji firman Tuhan, bukan dari kemauan mereka. Nah jadi mari Bapak Ibu, mungkin saya hanya menambahkan titik satu pesan penting bahwa keluarga harus berjalan sesuai dengan koridor sebagaimana yang ditetapkan dalam Torah. Istri bertindak sebagai seorang istri, suami bertindak sebagai seorang suami, anak-anak juga demikian.
Saya sudah pernah katakan, seorang suami yang mengasihi istrinya sama seperti suami mengasihi hamasnya. Seorang istri yang tunduk kepada seorang suami yang mengasihi istrinya, dia mengasihi sama seperti dia mengasihi hamasnya. Seorang istri yang tunduk kepada suaminya sama seperti dia demikian juga dia tunduk kepada hamasnya. Sama seperti seorang anak hormat pada orang tua, demikian dia hormat kepada hamasnya. Istri tidak tunduk, sama saja dia taruh hamasnya. Suami tidak mengasihi istri, sama saja dia tidak mengasihi. Apalagi minta maaf, saya harus kasar. Apalagi kalau sampai cerai, sama saja dia menceraikan hamasnya. Silang pendapat amarah saja, doanya nyangkut di plafon. Apalagi sampai cerai. Ya. Kehilangan ini tidak ada cerita cerai, itu tidak ada. Itu di tempat lain ya urusan. Kehilangan itu tidak ada. Jauh lebih enak tegas dari awal. Kalau ada yang datang sudah rusak segala macam, ya, tidak ada lagi kawin. Ya, hiduplah dan perjuangkan, doakanlah supaya dipulihkan. Tapi tidak ada. Itu kemenangan setan itu disitulah. Pada keluarga rusak, suami sudah kehilangan figur, istri sudah kehilangan figurnya, anak akan lalu bagaimana? Ya, memang kunci vitalnya itu ada di awalnya adalah seorang pria. Sebagaimana seorang pria dengan hamasya, begitu juga dengan istrinya. Demikian juga istri dan anak-anak. Ya. Istri bahagia, anak pasti bahagia. Istri tidak bahagia, imbasnya pasti anak-anak kan. Ya. Bapak yang berkati, maju terus, hargailah pasanganmu, kasihlah selagi masih ada. Anak-anak hormati orang tuamu selagi masih ada. Pada saat Kaisara berbicara juga bahwa ya inilah hidup, suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Ya, ada kelahiran, ada kematian, ada datang, ada juga perpisahan. Tapi biarlah mari kita ya, mempersiapkan kenangan-kenangan, perbuatan-perbuatan yang berkenan, ya, sehingga itu menjadi warisan sejarah bagi generasi selanjutnya, untuk mereka tetap memiliki harapan bahwa sebagaimana leluhur keturunan-keturunan sebelumnya, demikian juga mereka akan menjalani dengan iman, percaya kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur